Mungkin sebelumnya diterangkan oleh Al-Ustaz Qamar Suhaidi tentang bagaimana definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga salahnya kita bawakan kembali di sini keterangan-keterangan para ulama tentang definisi Ahlussunnah wal Jamaah, supaya dipahami bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun di sepanjang masa ialah apa yang diterangkan oleh para ulama tadi. Jangan tanpa melihat siapa yang menyampaikannya, jangan tanpa melihat siapa yang menjalankannya. Diterangkan oleh Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, yang dikenal dengan Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Fasl Fil Milal wal Ahwa'i wal Nihal, beliau menjelaskan wa ahlus sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq, ahlus sunnah yang kita sebutkan mereka tadi ialah ahlul haq, orang-orang yang benar. Wa man adahum fa ahlul bid'ah, sementara yang selain mereka ialah ahlul bid'ah. Fa innahum as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ialah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in, dan setiap orang yang menempuh manhaj mereka, jalan mereka dari kalangan para tabi'in yang baik. Thumma ashabul hadith wa man ittaba'ahum minal fuqaha jailan fa jailan ila yaumina hadha. Kemudian para ashabul hadith, para ahli hadith, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para ahli fikih, dari generasi demi generasi sampai pada hari kita sekarang ini. Wa man ittada bihim minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim, dan setiap orang yang menempuh jalannya mereka, yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang awam, baik yang ada di timur bumi ini maupun di barat bumi ini, semoga Allah merahmati mereka. Demikian ikhwan fillah azakumullah, keterangan dari Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala persis seperti apa yang saya terangkan tadi, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin ialah orang-orang yang senantiasa di atas siratal mustaqim dari generasi demi generasi, dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para imadul huda, terus sampai zaman sekarang ini yang mengikuti jalannya mereka ila yaumil qiyamah. Juga diterangkan oleh Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Talbis Iblis. Beliau menerangkan, wala raiba fi anna ahlan naqli wal athar al-muttabi'ina athar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa athar ashabihi wa ahlus sunnah, tidak diragukan lagi bahwasanya ahlul naqli wal athar, ahlul hadis, ahlul athar yang mengikuti athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti athar para sahabatnya, mereka adalah ahlus sunnah. Li'annahum ala tilka tariq allati lam yahduth fiha hadith, dikarenakan mereka di atas jalan tadi, jalan yang belum terjadi padanya kejadian-kejadian, terjadinya berbagai macam pemikiran-pemikiran bid'ah pada waktu itu. Siratal mustaqim. Wa innama waqa'atil hawadith wal bid'ah
ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabihi. Sesungguhnya terjadinya kebid'ahan-kebid'ahan, pemikiran-pemikiran sesat, itu semuanya terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabatnya. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, senada dengan keterangan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Lebih tegas lagi diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyun. Kata beliau, humul mutamassikun fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Dan mengikuti berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kita sekarang ini. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sangat jelas seperti yang saya terangkan tadi, bagaimana sesungguhnya perjalanan dakwah salafiyah dari mulai zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai zaman kita sekarang ini. Dan itu semuanya ikhwan fillah azakumullah tidak berubah sampai yaumul qiyamah. Dan barang siapa yang kemudian menyimpang dari prinsip ini, maka dia sesungguhnya bukan salafi, dia bukan sunni, tetapi dia kemudian mulai menyimpang mengikuti as-subul, jalan-jalan pendek yang kecil, subulul bid'ah wal dhalal, jalan-jalan kebid'ahan, jalan-jalan kesesatan. Wah, lebih rinci lagi dijelaskan oleh Al-Allamah Hamil Liwa' al-Jarh wa al-Ta'dil fi hadzal 'asr, Al-Syekh Al-Fadil Rabi' bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah taala wa syafa'ah, dalam kitab beliau Makanatu Ahlul Hadis, beliau menjelaskan secara panjang lebar siapa sesungguhnya Ahlul Hadis, siapa sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah di sepanjang masa. Beliau menjelaskan, hum man nahaja nahjas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan. Mereka ialah orang-orang yang menempuh manhajnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Fit tamassuki bil kitabi was sunnah wal 'adli 'alaiha bin nawajib. Di dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menggigitnya dengan geraham-geraham. Wa taqdimihima ala kulli qaulin wa huda, dan juga mendahulukan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas setiap ucapan dan setiap bimbingan. Sawa'un fil aqaid awil ibadat awil muamalat awil akhlaq awil siyasati wal istima', baik dalam perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara muamalah atau perkara akhlakul karimah ataupun perkara politik ataupun perkara sosial. Fahum thabituna fi usulid dini wa furu'i. Mereka sangat kokoh di atas prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Ala ma anzalahu Allah wa auha ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah wahyukan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa humul qa'imuna bid-da'wati ila dzalik. Mereka adalah orang-orang yang mendakwakan itu semuanya bi kulli jiddin wa sidqin wa azmin, dengan kesungguh-sungguhan, dengan azam yang sangat kuat dan dengan kejujuran. Wa humul ladzina yahmiluna al-'ilma an-nabawi. Mereka lah orang-orang yang mengemban ilmu nabawi, ilmu nabi, waris nabi. Wa yanfuna 'anhu tahrif al-ghalin
wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka adalah orang-orang yang meniadakan dari agama ini tahrif, orang-orang yang hulu, perubahan orang-orang yang hulu, wa intihalal mubtilin, kedustaan orang ahli batil, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Qaumul ladzina waqafu bil mirsad likulli al-firaq allati nahadat 'anil manhaj al-islami. Mereka adalah orang-orang yang berdiri mengintai setiap kelompok-kelompok yang menyimpang dari manhaj Islam, dari prinsip Islam. Kal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Khawarij wal Rawafid wal Murji'ah wal Qadariyah wa kulli man shadda 'an manhajillah wa taba'a hawa fi kulli zamanin wa makan la ta'khudhuhum billahi lawmatu la'im. Semacam Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah, Murji'ah, Qadariyah, dan setiap orang yang menyempal dari prinsip Allah Subhanahu wa taala, manhaj Allah, dan yang mengikuti hawa nafsunya di setiap zaman dan tempat, tidak menggoyangkan mereka celaan orang-orang yang mencela. Humut ta'ifatul lati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakkaha biqaulih. Mereka ialah kelompok yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diberi tazkiyah, rekomendasi oleh beliau dengan sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini di atas hak, kebenaran, zahirin, mereka senantiasa nampak, tidak merugikan mereka orang-orang yang merendahkan mereka atau orang-orang yang menyelisih mereka hingga bangkitnya hari kiamat. Humul firqatun najiyah ats-tsabitah ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashab. Mereka ialah kelompok yang selamat, yang sangat kokoh di atas prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alladzina mayyazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddadahum, yang telah disebutkan secara tersendiri, dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama dzakara anna hadhihi al-ummah sataftariqu ila 73 firqatan kulliha fi an-nar illa wahidah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Faqila man hum ya Rasulullah, maka tanyakan oleh para sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menyatakan, man kana ala ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang di atas prinsip yang saya ajarkan dan yang dibawa oleh para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata beliau, la naqulu dzalika mubalaghatan wala ta'awi mujarradah. Kita tidak menyatakan demikian hanya dalam semata-mata untuk sanjungan atau dalam rangka untuk pengakuan-pengakuan semata, slogan-slogan kosong. Wa innama naqulul waqi' alladhi tashhadu lahu nususul Qur'ani was sunnah wa yashhadu lahu at-tarikh wa tashhadu bihi aqwaluhum wa ahwaluhum wa mu'allafatuhum. Kita menyatakan demikian dikarenakan kenyataan yang ada, yang telah disaksikan oleh nas-nas kitab Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, dan yang telah disaksikan oleh sejarah dan telah dibuktikan oleh ucapan-ucapan mereka, keadaan-keadaan mereka, dan karya-karya tulis mereka. Humul ladzina wada'u nasba ayunihim qaul Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mereka ialah orang-orang yang meletakkan di hadapan muka-muka mereka, di pelupuk mata mereka, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati
orang-orang yang menyelisihi urusan Allah dan Rasulnya akan menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang sangat pedih. Fakanu ashadda bu'dan an mukhalafati amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ab'adihi manil fitan. Mereka adalah orang yang sangat jauh dari penyimpangan atau menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling jauh dari fitnah-fitnah yang ada. Wa humul ladzina ja'alu dusturahum, dan mereka ialah orang-orang yang menjadikan prinsip mereka, undang-undang dasar mereka. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabb kamu, mereka belum beriman sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihan. Kemudian mereka tidak mendapati pada hati-hati mereka rasa keberatan dari apa yang telah kau putuskan, dan mereka berserah diri atau pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Faqaddaru nusus al-kitab wa sunnati haqqa qadriha. Mereka menghormati nas-nas kitab, nas Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya. Wa azamuha haqqa ta'zimiha. Mereka mengagungkannya dengan sebenar-benarnya. Faqaddamuha ala aqwalin nasi jami'a. Mereka mendahulukan nas-nas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan semua orang. Wa qaddamu hadiyaha ala hadin nasi jami'a. Mereka mendahulukan bimbingan kitabullah, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas semua bimbingan umat manusia. Wahtakamu ilaiha fi kulli sya'nin an ridwan kamil wa sudurin munsyarihah bila dhiqin wala haraj. Mereka kemudian bertahkim, menjadikan nas-nas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, menjadikannya sebagai hakim dalam segala permasalahan mereka dengan keridhaan yang sempurna, dengan dada yang lapang, dengan tanpa keberatan, dengan tanpa merasakan dada yang sempit. Wasallamu lillahi wa li rasulihi taslimal kamil fi aqaidihim wa ibadatihim wa muamalatihim. Dan mereka menyerahkan tunduk sepenuhnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, baik dalam perkara akidahnya, perkara ibadahnya, ataupun perkara muamalahnya. Wa hum alladzina yasduqu fihim qaulullah ta'ala. Mereka lah orang-orang yang sangat benar sekali pada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya saja ucapannya kaum mukminin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk bertahkim, menghukumi di antara mereka, mereka semuanya menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Hum ba'da sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi jami'an. Mereka setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, wa ala rasihim, dan yang pimpinan mereka ialah al-khulafaur rasyidun, hum sa'at tabi'in, dan mereka juga ialah tokoh-tokohnya para tabi'in, wa ala rasihim, dan pimpinan mereka ialah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Ali bin Husain Zaid al-Abidin, wa Muhammad bin Hanafiyah, wa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, atau yang setelahnya, dan juga Salim bin Abdullah bin Umar, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, kemudian juga atba'ut tabi'in, dan pimpinan mereka ialah Imam Malik rahimahullah, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ismail bin Uliyyah, Laits bin Sa'ad, Abu Hanifah bin Nu'man. Ada bin Abu Hanifah, dia seorang murji', termasuk murji'atul fuqaha, bahkan penolaknya, dan termasuk ahli ra'i, orang-orang yang mendahulukan ra'yunya di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Abu Hanifah sesungguhnya bukan termasuk jajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Thumma atba'u haula, kemudian pengikut mereka semuanya, wa ala rasihim,
Dan yang paling pimpinan mereka semua ialah Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian juga Affan bin Muslim As-Saffar. Kemudian murid-murid mereka semuanya yang menempuh jalan mereka. Dan yang paling utama ialah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Ibnu Ma'in, Ali bin Madini. Kemudian murid-murid mereka semuanya semacam Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dan juga orang-orang yang menempuh jalannya mereka di generasi yang setelah mereka, semacam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Khuzaimah, Imam Daraqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Abdul Barr Al-Andalusi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, Ibnu Salah, Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Al-Mizzi, Al-Dhahabi, Ibnu Katsir, dan wa aqranu haula'i fi usurihim, yang sezaman dengan mereka di masa-masa mereka, wa man talahum waqtafa atharahum, dan orang-orang yang telah mereka dan mengikuti generasi sejak langkah mereka, fit tamassuki bil kitab wa sunnah, dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumina hadza, sampai pada hari kita sekarang ini. Haula'il ladzina a'ani bihim al hadits, mereka itulah orang-orang yang saya maksud dengan ahlul hadits. Wadah, semakin rinci dan sangat rinci sekali di sini. Al-Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah menerangkan kepada kita siapa sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah, siapa sesungguhnya Al-Hadits As-Salafiyun di setiap generasi. Disebutkan sama beliau tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah sampai pada zaman Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kalau kita mau teruskan, kita akan bisa menyebut setelah beliau ini. Yang paling masyhur ialah Syekhul Islam Ats-Tsani Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Al-Imam As-San'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Ibnu Wazir Al-Yamani. Kemudian setelah mereka dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian juga yang setelah mereka ya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, Syekh Ahmad Syakir, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah ta'ala, yang sudah meninggal. Ada ulama kita yang masih hidup, ialah Syekh Ahmad An-Najmi hafizahullah ta'ala, wa Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, wa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, wal Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. Penulis kata tadi. Kemudian juga yang lain-lainnya. Ini semuanya di Saudi. Dan juga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali atau Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah ta'ala. Yang di Yaman Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Abdal Al-Yamani, wa Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, wa Syekh Muhammad Al-Imam, wa Syekh Abdul Aziz Al-Bur'i, wa Syekh Muhammad Al-Sawmali, wa Syekh Abdullah Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Zamari, wa Syekh Abdurrahman Al-Adani, wa Syekh Abdullah bin Mar'i Al-Adani, wa haula, dan yang lain-lain dari kalangan para ulama Yaman. Wa kata ila yaumina hadza, sampai sekarang ini qanafitina azakumullah. Ini para ulama kita. Adapun para duat salafiyun yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak. Jangan dikira kemudian habis dengan gugurnya mantan pemersatu kita Ja'far Murtalib. Gugur. Terlalu banyak pengganti beliau.
Gugur satu tumbuh 1000. Terlalu banyak para asatidzah, para duat salafiyin yang ada di Indonesia ini. Seperti Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala, Ustaz Qamar Su'aid hafizahullah ta'ala, kemudian juga Ustaz Abdul Rahman Abu Usama Rahman Lombok hafizahullah ta'ala, Ustaz Syarbini Abu Abdullah Muhammad hafizahullah ta'ala, Ustaz Abdul Haq Al-Bantuli, Ustaz Abdul Jabbar Al-Bantuli Andeliki, Ustaz Abdul Mu'ti Al-Maidani, Ustaz Usama Mahri, Ustaz, terlalu banyak para Ustaz As-Salafiyun yang ada di Indonesia ini yang masih getol, yang masih sangat gencar mendakwahkan dakwah salafiyah di tengah-tengah umat ini, di tengah-tengah kaum muslimin. Wa kadza ikhwan fillah azakumullah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang ini. Maka barang siapa yang masih konsisten dalam berpegangan dengan prinsip, berpegangan dengan jalan yang mereka tempuh, maka dia seorang sunni salafi, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin, wa huwa ma'ana, dia bersama kita. Dan barang siapa yang kemudian menyimpang dari jalannya mereka, dari prinsip dakwah mereka, maka dia seorang khalafi, seorang yang menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ini khonafidina azakumullah, prinsip siapa sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah di setiap zaman dan setiap masa. Maka kalian wahai para bulada, wahai orang-orang dungu dari kalangan Turas, wahai panser-panser tua yang baru diganti mesinnya, Anda harus ngerti bahwasanya keterangan-keterangan yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dulu dan sekarang itu tetaplah sama, tidak berubah dengan gugurnya satu orang yang dulunya sangat getol dalam mendakwakan dakwah salafiyah baik di Indonesia ini maupun di luar negeri sana. Sebagai contohnya, orang semacam Abul Hasan Al-Misri, dulunya dikenal sebagai muridnya Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Bahkan sempat dikesankan sebagai orang kedua setelah Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Bahkan ceritanya orang-orang yang datang duluan ke Yaman pada waktu itu tidak ada yang berani angkat muka kalau sudah bertemu dengan Abul Hasan tadi. Betul-betul sangat ditokohkan pada waktu itu, sangat gencar katanya pada waktu itu dalam menjelaskan dakwah salafiyah, di dalam mengcounter pemikiran-pemikiran bid'ah. Namun setelah meninggalnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, ternyata dia ialah kala jengking yang sudah sejak lama menyiapkan sengatannya dengan menyatakan zahaba zamanul khauf, telah selesai, telah hilang masa-masa kekhawatiran, masa-masa ketakutan. Mulai dia melancarkan gerakan-gerakan hasaniyah, gerakan-gerakan hizbiyah, ikhwaniyah, qutbiyah di Yaman. Sampai pada akhirnya dia pun akhirnya dicap oleh para ulama Ahlussunnah di zaman sekarang ini sebagai seorang mubtadi'un dhal, dhillil, al-munharif, Abul Hasan Al-Misri. Dan pengikut-pengikut dia dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa'ah, min syarri anwa'il bidah, termasuk jenis kebid'ahan, atau min syarri atba'il bidah, termasuk jelek-jelek pengikut bid'ah yang ada, sangat jahat. Wahai para bulada, apa kemudian dengan gugurnya Abul Hasan Al-Misri Al-Mubtadi tadi itu dari kancah dakwah salafiyah di Yaman, apa kemudian dakwah salafiyah di Yaman gugur juga?
Ya tidak. Tetap yang namanya dakwah salafiyah. Yang namanya madrasah salafi. Dimanapun dia berada. Dengan gugurnya Abdul Hasan Nusri, dakwah salafiyah tetap konsisten di atas prinsipnya, di atas manhajnya yang salim, dan bahkan sampai sekarang semakin semarak dan semakin menyebar luas dakwah salafiyah yang dilancarkan oleh para ulama Yaman. Wa kadza qanafitina azakumullah yang ada di Indonesia ini, dengan tumbangnya atau gugurnya dalam tanda petik seorang dai salafi yang dulunya sangat getol dalam mendakwahkan dakwah salafiyah, bahkan boleh dikatakan as-salafiyun yang ada di Indonesia ini bisa jadi ialah muridnya dia, termasuk yang ngomong, bisa jadi ialah akronnya dia, orang-orang yang sezaman dengan dia, atau ashabnya dia, teman-teman dia. Bahkan bisa juga dikatakan dia sebagai seorang dai salafi, pembaharu dakwah salafiyah di Indonesia ini. Setelah sekian lama hilang dalam peredaran dakwah salafiyah di Indonesia, kita bisa menyatakan sebagai orang pembaharu, orang pertama yang menghidupkan dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dengan sangat gigihnya dia pada waktu itu mendakwakan dakwah, mengcounter fitnah sururiyah yang disebarkan oleh Yusuf Osman Ba'isa, yang kemudian diikuti oleh bebek mereka, orang semacam Abu Nida, orang semacam Ahmad Rais, orang semacam Soleh Soaib, dan kerucu-kerucunya, dan sangat pula gencar